Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Malika Al-Khairiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mereview sebuah artikel. Artikel yang akan kita ulas saat ini berjudul Karakteristik Kitab Al-Asas fi Tafsir karya Said Hawa, yang mana penulisnya itu adalah Muhammad Idris dan bersumber dari Jurnal Ulun Nuha volume 8 nomor 1 pada bulan Juni 2019. Di dalam abstrak, penulis ini menjelaskan sekilas tentang latar belakang penulisan kitab tafsir ini dan menyebutkan karakteristik kitab ini yang terletak pada analisis aspek munasabah dan konsep al-wahdah al-Qur'aniyah, dan berorientasi pada corak akidah atau usuluddin, fikih, dan juga sufistik. Dari judulnya dan abstrak yang dipaparkan ini terdapat beberapa kata kunci, yaitu ada karakteristik, munasabah, al-wahdah al-Qur'aniyah, Said Hawa. Namun penulis ini tidak menyebutkan kitab Al-Asas fi Tafsir sebagai kata kunci, yang mana ini merupakan objek kajian dari penelitian dalam artikel ini. Kemudian teknik penulisan yang digunakan ini tidak mengikuti susunan Imrad, yaitu introduction, method, result, and discussion. Alasannya adalah karena template yang disediakan dalam Jurnal Ulun Nuha ini terdiri dari introduction, discussion, dan diakhiri dengan conclusion atau kesimpulan. Kemudian dalam introduction atau pendahuluan, penulis ini mengungkapkan bahwa penulisan kitab tafsir yang dilakukan oleh beberapa ulama kontemporer ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu sholih likulli zaman wal makan, atau akan selalu sesuai dengan zaman dan waktunya kapanpun. Salah satu di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab Al-Asas fi Tafsir karya Said Hawa, yang dikenal dengan pendekatan sofistik dalam tafsir Al-Quran serta penerapan ilmu munasabah. Said Hawa ini seorang ulama kelahiran Hama, Suriah, yang menciptakan kitab tafsir ini selama masa tahanan politik antara tahun 1973 hingga 1978. Pendekatannya ini bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Al-Quran dalam masyarakat modern, memberikan penafsiran berdasarkan hubungan antar ayat atau munasabah, dan konsep kesatuan Al-Quran atau al-wahdah al-Qur'aniyah untuk menanamkan pemahaman akidah, fikih, dan juga tasawuf. Kemudian untuk metode, di sini penulis ini tidak menyebutkan secara langsung apa metode penelitiannya ini, namun dapat dilihat dari paragraf terakhir dalam pendahuluannya bahwa penulis akan meneliti dan memaparkan tentang kitab Al-Asas fi Tafsir, bagaimana profil dan latar belakang intelektual penulis, sistematika penafsiran, juga metode tafsir Said Hawa dan sumber penafsirannya. Nah, dari sini kita dapat katakan bahwa ia menggunakan metode atau pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Kemudian masuk ke result and discussion atau hasil dan diskusi. Yang pertama dipaparkan profil Said Hawa. Di dalam bagian profil ini, artikel ini menyajikan latar belakang Said Hawa dengan menggambarkan pengaruh kondisi sosial politik di Syria dan pendidikan agama yang ia terima dari sejumlah tokoh ulama. Paparan ini cukup efektif dalam menunjukkan bagaimana pengalaman hidup di bawah penjajahan Prancis serta pendidikan dari tokoh-tokoh sufi yang berpengaruh membentuk kepribadian dan perspektif keagamaan Said Hawa. Penyebutan tokoh-tokoh yang menjadi guru Said Hawa seperti Syekh Muhammad Al-Hamid dan juga Mustafa As-Sibai juga memperkaya pemahaman tentang orientasi spiritual Said Hawa yang kelak berpengaruh pada corak sufistik dalam karya tafsirnya. Kemudian nama dan latar belakang kitab Asas fi Tafsir. Untuk mengenal lebih jauh tafsir Said Hawa ini, kita perlu tahu nama aslinya. Kitab tafsir Said Hawa ini diberi nama Al-Asas fi Tafsir oleh penyusunnya, yaitu Said Hawa. Jika dipahami dengan cara yang sesuai dengan pengertian bahasa Indonesia, itu berarti diartikan dasar penafsiran. Asas fi Tafsir itu dasar dalam penafsiran. Ini dapat ditafsirkan dengan mengatakan bahwa penafsiran yang digunakan untuk kitab ini sangat memperhatikan hubungan antar ayat yang ada
dan yang dalam ilmu tafsir atau ilmu ulumul Quran ini dikenal sebagai munasabah Al-Quran atau keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kedua, tafsir ini sering mengutip ucapan sahabat atau nabi. Bagi Said Hawa, dua hal di atas merupakan fokus utama dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian dalam artikel ini melanjutkan pembahasan dengan menjelaskan latar belakang penulisan kitab Al-Asas fit Tafsir, termasuk bagaimana Said Hawa memanfaatkan masa tahanan politiknya untuk merumuskan karya ini. Penjelasan ini cukup menarik, terutama karena artikel ini berhasil menangkap kondisi emosional dan tekad Said Hawa untuk berkontribusi melalui tafsir sebagai bagian dari perjuangan intelektual di tengah tekanan politiknya. Selain itu, artikel juga menguraikan motivasi Said Hawa untuk memperkenalkan konsep Wahdatul Quraniyah atau konsep kesatuan Al-Quran dan menjawab berbagai syubhat yang berkembang dalam masyarakat. Muslim kontemporer ini, meskipun demikian, artikel ini tidak memberikan detail yang cukup mengenai penerapan konsep Wahdatul Quraniyah dalam karya tafsir tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana Said Hawa mengimplementasikan konsep ini dalam tafsirnya akan memperjelas relevansi konsep tersebut bagi pembaca dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang visi intelektual Said Hawa. Kemudian untuk sistematika penulisan tafsir ini, kitab ini terdiri dari 11 jilid dan dimulai dengan analisis hubungan antar ayat dan korelasi antar surat. Ciri metodologis utamanya ialah teori munasabah yang melihat Al-Quran sebagai kesatuan yang saling berkaitan. Said Hawa membagi Al-Quran dalam kategori sesuai jumlah ayat dan tema seperti kelompok tiwal, atau surat-surat panjang seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kemudian ada mi'in atau kelompok surat yang berjumlah kurang dari 200. Kemudian masani dan juga mufassal. Setiap tafsir diawali dengan pengenalan surat, tema, serta hubungan ayat atau surat-surat terkait. Memperjelas kesatuan teks Al-Quran. Pendekatan sufistiknya tampak dari pembahasan aspek ruhiyah dan sulukiyah, mencerminkan jalan tasawuf yang dijalaninya. Selain dalam penafsirannya, corak sufistiknya ini terlihat dari pembagian kelompok surat-suratnya di dalam kitabnya, yaitu seperti tiwal, mi'in, masani, dan mufassal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu langsung ke sistematika penulisan tafsir Said Hawa. Kitab tafsir Said Hawa ini terdiri dari 11 jilid. Ciri metodologis utamanya ialah teori munasabah, yang dimana Said Hawa ini melihat Al-Quran sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Said Hawa membagi Al-Quran dengan kategori surat sesuai dengan jumlah ayat dan tema, seperti kelompok At-Tiwal, Al-Mi'un, Al-Mathani, Al-Mufassal. At-Tiwal ini 7 surat panjang, terus Al-Mi'un ini sekitar surat yang di atas 100 ayat. Kalau Al-Mathani itu surat yang di bawah 100 ayat, dan Mufassal ini surat-surat pendek yang tidak sampai 50. Terus setiap tafsir Said Hawa ini diawali dengan pengenalan surat, tema, serta hubungan ayat atau surat yang terkait, dan memperjelas kesatuan teks Al-Quran. Pendekatan sufistiknya Said Hawa ini tampak dari pembahasan aspek ruhiyah dan sulukiyahnya, mencerminkan jalan tasawuf yang dijalani oleh Said Hawa. Selanjutnya itu metode tafsir Said Hawa dan sumber penafsirannya. Metode penafsiran yang digunakan Said Hawa ini yaitu metode tahlili.
Dalam pendekatannya, Said Hawa menguraikan setiap surat dengan urutan mushaf dan mendalami makna ayat secara rinci dengan teks, dengan fokusnya itu pada munasabah. Dan ada 3 rujukan tafsir klasik yang dirujuk oleh Said Hawa. Yang pertama itu tafsir Ibnu Katsir, terus An-Nafasi, dan satu tafsir modern yaitu Fi Zilalil Quran. Terus Said Hawa juga menegaskan teori munasabahnya yang diperluas sebagai al-wahdah Qur'aniyah, wahdanul Qur'aniyah, atau satu kesatuan Al-Quran secara menyeluruh, di mana setiap ayat dan surat terhubung membentuk satu sistem yang utuh. Dalam teorinya, Said Hawa ini berusaha menunjukkan bahwa Al-Quran dengan 114 suratnya itu adalah satu kesatuan yang utuh atau saling terkait. Munasabah tersebut melibatkan upaya yang menggunakan daya pikir dan analitis yang kritis untuk mengungkap rahasia keterkaitan menyeluruh di antara ayat-ayat Al-Quran berdasarkan prinsip tafsir penafsiran yang ditetapkan oleh Said Hawa. Tafsir yang ditetapkan, yang diciptakan oleh Said Hawa ini menggunakan pola tafsir Ra'i. Setelah memaparkan karakter metodologis, penulis artikel ini menyebutkan kecenderungan pemikiran penafsiran atau disebut juga dengan corak tafsirnya, yaitu yang mencakup aspek akidah, fikih, ruwiyah, dan sulukiyah. 2 hal terakhir yang disebutkan berkenaan dengan corak tasawuf. Karena itu tafsirnya dapat disebut dengan salah satu tafsir dengan bercorak tasawuf. Ini mencerminkan dirinya yang ahli tasawuf dan juga didukung dengan penggunaan rujukan tafsirnya yang memiliki orientasi demikian seperti An-Nafasi dan Al-Alusi. Kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa Al-Asas fit Tafsir adalah karya tafsir yang khas dengan penerapan metode munasabahnya sebagai karakter metodologis utama dan corak sufistik sebagai karakteristik substansi penafsirannya. Bagian kesimpulan ini cukup baik dalam merangkum poin-poin utama artikel sekaligus menyampaikan hasil penelitian ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.